screen-nya. Nanti adalah ini sudah close. Microsoft. Baru 12. Ya, kita sambil saya tata dulu sambil Prof. Jatmiko minta tolong di accept teman-teman Pak Prof. Ya, ini sudah. Bentar. Saya kira sudah masuk banyak. Prof, mohon maaf. Ya. Tanya tadi saya yang sesi sebelumnya saya lupa absen. Prof. Oh, ya oke lah, nggak apa-apa. Ya. Atas nama Harim, saya tadi kelewat absennya Pak. Ya, tolong di WA ya namanya NRP. Oh baik Pak. Tadi saya udah. Ya. Oh sudah WA, ya udah nanti sudah, saya masukkan. Belum saya kirim NRP-nya Pak, baru namanya. Tolong dikasih NRP. Baik Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Yuk. Oke, kita mulai lagi. Sudah nampak sharing saya? Sudah Prof. Sudah enggak? Sudah nampak. Oke. Kita lanjutkan. Bukan efisiensi. Ini tadi sudah. Ini. Oke, setelah kita tahu menghitung besarnya flue gas, ya, jadi kan ini adalah aktual mass of air supply, jadi kebutuhan udara yang harus disuplai berapa, berarti kalau jumlahnya flue gas ya ditambah 1, ditambah flue gas di sini gitu. Jadi kalau gitu kita akan menghitung berapa besarnya jumlah total flue gas. Bentar, ini saya 4 people yang masih oke. Oke, jadi menghitung besarnya flue gas
ini tadi saya pindah dulu. Jadi ini adalah step pertama kita harus hitung heat loss yang diakibatkan oleh dry flue gas. Jadi H2O-nya tidak dihitung dulu. Jadi ini masih menghitung dry flue gas. Rumusnya yaitu bahwa L1 sama dengan M dikalikan CP dikalikan TF dikurangi TA dibagi dengan GSC of fuel. Artinya bahwa L itu adalah persentase heat loss akibat dari dari flue gas kering, di mana M itu adalah mass of dry flue gas dalam satuannya kilogram per kilogram of fuel, ya, yaitu di mana itu sama dengan combustion product. Jadi kalau flue gasnya itu kan dari hasil dari produk CO2 ditambah SO2 ditambah nitrogen di dalam fuel ditambah nitrogen yang ada di dalam udara aktual, terus ini yang disuplai ditambah O2 di dalam flue gas, ya. Sekarang H2O atau water vapor di dalam flue gas tidak dihitung dulu, yaitu not to be considered. Jadi kita tidak hitung dulu. Nah, kalau begitu ini adalah CP. CP adalah panas jenis daripada flue gas, berapa kilokalori per kilogram. TF itu adalah flue gas temperature. Ini yang didiskusikan tadi pagi. TF itu adalah ngambilnya dari mana? Kalau ngambilnya itu di atas sana setelah keluar dari chimney atau setelah keluar dari stack, berarti kan TF-nya kecil sekali, kan begitu, ya kan? Kalau TF-nya kecil, otomatis kan bilangan ini kan kecil. Jadi seolah-olah heat loss dari flue gas itu nanti kelihatannya kecil. Karena kita ngambilnya temperaturnya ini keluar dari chimney karena kalau dari chimney kan sudah ada panas yang hilang. Waktu flue gas ini keluar dari, katakanlah keluar dari air heater, itu harusnya setelah keluar dari air heater, yang paling bagus itu setelah keluar dari air heater, ya, itu berapa? Nah, kalau keluar dari chimney atau di stack yang paling atas sendiri, ya otomatis kan TF ini kan kecil. Kalau TF kecil berarti kan L1-nya kecil. Kalau L1 kecil berarti seolah-olah heat loss dari flue gas itu seolah-olah kecil, padahal besar kan gitu. Jadi errornya di situ. TG adalah ambient temperature. Oke. Terus kita lanjutkan. Nah, ini adalah heat loss akibat dari evaporasi. Evaporasi dari air, oke, saya admit, yang terbentuk dari H2 di dalam fuel, ya. Jadi ini adalah rumusnya, L2 loss dari akibat evaporasi 9 kali H2 dikalikan 584 plus CP dikalikan TF min TA, ya, dibagi sama, baginya adalah gross caloric value daripada fuel, ya, yaitu di mana H2 itu adalah kilogram of hydrogen present in the fuel. Jadi ini adalah H2 yang hadir di dalam fuel, ya. Yang dari ultimate analysis kita akan tahu nanti H2-nya berapa persen. CP adalah specific heat of superheated steam, ya. Superheated steam dalam satuan
kilokalori per kilogram. TF adalah flue gas temperature. Ini ya sebentar, saya tidak nampak ini. Ya TG atau TA itu terserah. Nah, itu adalah ambient temperature 584 itu tidak lain adalah latent heat yang berhubungan dengan tekanan parsial dari water, dan ini adalah latent heat. Jadi kan dia itu adalah panas laten, jadi bukan sensibel tapi panas laten, karena tadi kan air itu kalau menguap kan harus evaporasi dulu, setelah evaporasi dulu baru dipanaskan, makanya di sini adalah sensibel. Okay. Terus sekarang heat loss due to moisture present in the fuel. Jadi kan fuelnya itu kan ada kandungannya air. Nah, kandungannya airnya kan diuapkan. Kalau diuapkan kan nanti dia keluar berarti kan dia kandungan air tadi membawa energi keluar kan begitu. Nah, berarti ini heat loss-nya sama dengan L3 sama dengan M kalikan 584 plus CP kalikan TF min TG ya, ini kan TA atau TG ini ya. Di mana ini adalah ambient temperatur dibagi gross heating value-nya. Kalau begitu, di mana M di sini adalah kilogram of moisture in fuel. Jadi kandungan airnya di dalam fuel itu berapa dalam satuan per kilogram basis ya. Terus CP heat of superheated steam, kalori per kilogram derajat Celcius. TF adalah flue gas temperatur, dan TG atau TA itu adalah ambient temperature. 584 itu adalah latent heat. Oke. Sekarang heat loss akibat dari moisture present, ini adalah heat loss yang dihitung sebagai moisture yang ada di udara. Kan kita menggunakan udara, kan udaranya itu kan tidak kering, udaranya kan diambil dari luar, maka udara itu mengandung moisture ya. Maka cara ngitung heat loss-nya adalah sebagai berikut. Ini adalah kalau misalkan saya punya dry bulb-nya temperaturnya sekian, wet bulb-nya sekian, kan saya tahu relative humidity. Kalau saya tahu relative humidity, saya akan tahu apa itu humidity ratio atau humidity factor ya. Ini relative humidity, ini humidity factor. Ini dapat dibaca dari psychometric chart. Ya, mungkin minggu depan saya akan ajari cara membaca psychometric chart. Misalkan misalkan di Suralaya atau di Python itu adalah dry bulb-nya temperaturnya berapa, terus relative humidity-nya berapa, maka kita bisa mengetahui humidity ratio yaitu omega. Cara menghitungnya, heat loss dari moisture yang ada di udara itu adalah AAS kalikan humidity factor. AAS itu adalah air actual yang diminta, yang diperlukan, dikalikan CP, dikalikan TK, di sini dikalikan dibagi GCF of fuel dikalikan 100. AAS itu adalah actual mass of air. Jadi artinya udara aktual yang dibutuhkan dalam pembakaran tadi. Berapa kilogram per kilogram of fuel. Terus humidity factor atau humidity ratio, kilogram of water yang terkandung di dalam udara kering.
CP adalah specific heat of superheated steam, ya, karena dia akan udaranya, moisture yang di dalam, yang terkandung di dalam udara itu kan dia keluar sebagai steam, berarti dia hilang di situ. TF itu adalah temperatur gas, temperatur flue gas temperature. TA atau TG itu adalah ambient temperature. Untuk ambient temperature itu ya sama dengan dry bulbnya ini, ya. Oke, berikutnya adalah ini 4, mestinya ada 5. Oke, yang 5 ini. Oh, ini heat loss due to radiation, ya, akibat sebagai radiasi. Kan dianggap boilernya itu berbentuk kotak, ya, boilernya itu berbentuk kotak, terus industrial water boiler itu sampai ini rumusnya. Halo, ada pertanyaan? Rumusnya untuk ya belum ada pertanyaan. Kalau ada mau tanya silahkan. Tanya apa tadi? G, monggo. Kalau GCV itu properties dari itunya sendiri Pak ya, batu baranya Pak ya? Betul. Tapi yang gross ya. Nggih, artinya itu ya boleh katakan kalau terserah ini kita mau pakai Amerika, standar Amerika atau Eropa. Kalau standar Eropa itu memakai low heating value. Kalau Amerika memakai high heating value. Yeah. Kenapa kalau Amerika pakai high heating value? Karena dia seolah-olah itu, loh aku kan sudah menyediakan energi sebesar ini. Kok kamu cuma memakai segitu? Itu kalau Amerika alasannya begitu. Kalau Eropa alasannya, nah yang segitu kan kenyataannya, kalau high heating value itu kan asumsinya bahwa H2O yang terbentuk itu menjadi cair. Artinya karena tadinya gas, tadinya uap menjadi cair kan berarti dia melepaskan kalor. Kalau melepaskan kalor berarti kan heating value-nya lebih tinggi. Kalau Eropa alasannya, kenapa dia kok memakai low heating value? Karena dia didasarkan kenyataannya. Kenyataannya, kalau kita membakar batu bara, gas flue gas yang keluar dari chimney atau stek, itu H2O-nya toh tidak pernah mengembun gitu loh. Kalau H2O-nya mengembun kan ya berarti kan ya steknya karatan semua nanti kan begitu. Nih, jadi berbeda alasannya. Kalau Amerika mengatakan yang penting kan maksimum possible, artinya aku sudah menyediakan energi sebesar segitu, kok kamu ngambilnya cuma segitu. Nah itu alasannya Amerika. Nih, jadi berbeda. Tapi yang ini yang disebut adalah gross heating value. Ini terserah nanti kita mau pakai high heating value atau low heating value. Kita pakai yang biasanya pakai low heating value biasanya. Karena yang agak realistis gitu. Oke, next. Gimana? Ada pertanyaan? Cukup jelas Pak. Cukup jelas ya. Oke. Kalau losses yang barusan itu satuannya apa Pak ya? Sama ini satuannya persen, semua dinyatakan dalam persen. Karena persen yang di atas itu kan energi yang dibawa. Energi yang dibawa kan satuannya kan katakanlah kilokalori. Ini kan per energi yang dari bahan bakar. Energi dari bahan bakar kan satuannya kilokalori per kilogram. Ini tadi juga kilokalori per kilogram. Ini kan M adalah mass kilogram of moisture per 1 kilogram basis. Jadi ini semuanya dihitung per kilogram basis.
Ini juga dihitung per kilogram, ini juga dihitung, M itu adalah dihitung dalam per kilogram batu bara. Ini dihitung per kilogram batu bara, ini per kilogram batu bara, berarti kilogram batu bara di atas, di bawah, yang ini di atas hilang. Berarti ini katakanlah ini satuannya energi kilojoule, ini juga satuannya kilojoule, berarti kilojoule dibagi kilojoule berarti habis. Jadi satuannya adalah dalam bentuk persen. Pecahan dikalikan 100%. Jadi satuannya heat loss ini nanti adalah sekian persen dari energi batu bara. Terserah kalau energi batu baranya itu dikalikan M total, ya ini nanti M total. Kalau energi batu baranya ini persatuan kilogram, ya ini persatuan nanti sekian persen dikalikan nanti ini kilogram ya kilogram. Jadi sementara ini semuanya dalam satuan persen. Persen terhadap heating value dari bahan bakar tersebut. Jelas? Jelas Pak. Nah soalnya kalau L6 yang posisi 6 itu satuannya itu watt per meter persegi ya, agak beda. Yang 6? Iya. Bentar, yang 6 ini kan? Iya. Oke, ini betul sekali. Jadi ini belum dibagi, ini nanti kan ini dikalikan luasan ini. Ini kan radiasi losses in watt per meter persegi. Nah, nanti dikalikan dengan luasan boilernya itu berapa? Katakanlah boilernya itu bayangannya dibentukkan kayak kubus atau kayak inilah, kayak box gitu. Nah, box itu luasan permukaannya berapa? Ini dianggap ini. Benar, betul. Sorry, ini dalam satuan watt per meter persegi. Ya, ini adalah kecepatan angin. Ya. Kecepatan angin itu biasanya ini rendah sekali. Kecepatan angin mungkin ada yang di daerah sana. Coba saya pindahin dulu ini. Nah, ini kan plus kali sekian kali kecepatannya angin. Ini adalah 0, ini adalah minus, ini minus, plus sekian kali square of this SQR of square root. Square root itu berarti pangkat ini kuadrat, akar kuadrat. Coba nanti kita lihat lagi nanti di catatannya yang betul. Oke. Biar aja sini nanti kita buka aja. Atau di contoh soal nanti ada. Kita lanjutkan aja ya. Ini adalah monggo. Maaf Prof, izin bertanya. Kalau untuk perhitungan-perhitungan ini berdasarkan standar ya Prof? Standar apa kira-kira Prof? Ini sebagai standar itu ASME PC1, PC4 ini sebentar. Ini semuanya itu pada mengacu ke ini ASME PC4. Bentar ya, di depan tadi ada. Nah ini. Nah ini ASME standar PTC 41 Power Test Code for Steam Generating Unit. Pakai standarnya ini. Yes. Semuanya mengacu yang ini. Semuanya yang mengacu yang ini. Cuma memang di PTC ini memang dia tinggal pakai rumus begitu. Tapi kadang-kadang kalau untuk student kan agak susah lah untuk dimengerti gitu. Nah ini ada artikel yang menjelaskan ke situ gitu lah. Ya, tapi semuanya base dari ini semuanya. Kalau saya baca-baca itu base dari ini.
PTC 4-1. Prof, izin menambahkan Prof dari Pak Halim tadi. Nggih. Itu untuk kami kan HRSG itu apakah sama ya Prof ya? Beda ya? HRSG. Ya. Itu termasuk sistem turbin atau gimana? Oh, HRSG ya artinya tuh gini. Itu berarti di HRSG ini Ya kalau HRSG kan gas turbin ya Prof ya. Kalau ya ini nanti kan, anunya dimulainya ya dari HRSG-nya aja. Bentar, betul sekali itu. Kalau HRSG itu mau menyatakannya efisiensinya dari mana kan begitu. Kalau begitu, kalau untuk yang gas itu nanti juga ada fuel itunya. Boleh dikatakan HRSG boleh, gitu. Tapi dinyatakan dari seolah-olah dianggap seperti boiler, tapi bahan bakarnya gas, gitu. Ya kita tinggal, yaitu tadi, tinggal mendefinisikannya itu tadi. Mendefinisikan bahwa yang tidak terbakar flue gasnya berapa itu saya kira ngitungnya sama ya. Jadi itu nanti ya sistemnya sudah meliputi dari HRSG meliputi dari ini Pak, meliputi dari ya sorry memang ini agak susah cara mendefinisikannya. apa ini buat hanya untuk ini Pak Prof ya? Buat boiler aja gitu ya? HRSG beda mungkin gitu. Oh enggak, kalau HRSG itu sebetulnya yang membedakan itu di sini loh sebetulnya. Bentar. Dari ide dasar ini. Nah, heat outputnya itu dimulai dari mana? Nah, karena terus terang ini yang kalau HRSG memang agak sukar. Karena apa? Mendefinisikan ini loh. Heat output. Ini kan gasnya itu kalau setelah dibakar kan energinya sudah diambil sebelum masuk ke HRSG, energinya kan sudah digunakan untuk menggerakkan turbin, gitu loh. Jelas? Iya betul. Ini kan gas saya bakar, ya kan? Kan dia setelah dari kompresor masuk ke burner, setelah masuk ke burner kan saya bakar. Nah di burner kan ada efisiensi burner, tapi setelah itu disemprotkan ke turbin gas, kan begitu. Gasnya kan sudah muter, berarti kan dia turbin gasnya kan sudah mengeluarkan energi, gitu loh. Jadi apa mestinya nanti ditambah ini juga gitu. Terus keluar dari turbin baru masuk ke HRSG. Nah, HRSG itu nanti pun dia juga mempunyai efisiensi, masuknya sekian, keluarnya sekian, tapi dalam menghitung apa tadi, untuk menghitung flue gas yang hilang berapa itu ya sama. Jadi ini masih bentuknya ini nanti sebetulnya seperti heat outputnya ini kalau kita anggap di boiler ya Pak ya, ini di steam generator itu nanti heat outputnya ini bisa dihitung dari economizer tadi, balik dari sini tadi, kita dari tabel tadi bentar. Nah, heat outputnya itu kan bisa dari sini juga, economizer. Bisa ditinjau ditambah dari boiler, ditambah lagi dari superheater. Kemungkinan besar kan dari superheater ini massa air yang masuk ke boiler sini tidak sama dengan massa yang masuk ke superheater, mungkin karena sudah ada yang dicerat, sudah ada yang di sini kan begitu. Jadi ini
ada yang untuk dispraykan kan begitu. Jadi memang agak sukar sedikit lah begitu. Tapi pengertiannya lebih gampang ya kayak saya tadi, bahwa pengertiannya efisiensi itu tidak lain adalah sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang didapat dibagi yang diberikan. Yang didapat apa? Yang didapat ini tadi kita mendefinisikan, loh saya kan dapat panas yang berguna di economizer. Saya juga dapat panas yang berguna dari evaporator atau boiler. Saya juga dapat panas dari superheater. Nah, nanti juga di HRSG itu juga masih ada, kalau ada tambahan bahan bakar lagi, yaitu mungkin ada yang tambahan bahan bakar yang dibakar atau disuntikkan di HRSG, itu nanti menghitungnya di sini. Menghitungnya heat inputnya ini. Heat inputnya tidak dari burner saja, tapi juga tambahan yang di HRSG begitu. Jadi ini tidak hanya satu begitu. Jadi ini berantai. Atau kapan nanti saya tunjukkan ya, yang mungkin tidak sekarang karena saya terus terang belum siap karena ada pertanyaan seperti itu, tapi insya Allah lah minggu depan saya tunjukkan. Boleh kita lanjutkan? Terima kasih, Prof. Ya. Oke, ini adalah heat loss dari fly ash. Heat loss dari fly ash ya. Dari fly ash itu adalah total ash yang dikoleksikan berapa dikalikan GFC of fly ash. Ini GFC itu artinya itu adalah spesifik CP-nya fly ash itu berapa ya. Ini adalah GSC itu adalah gross specific value dari fly ash, yaitu berapa. Sekarang ini ada heat loss due to dari unburned in bottom ash, sama. Yang bottom ash itu adalah berapa kilogram per kilogram batu bara, per kilogram fuel ya yang dibakar, dikalikan CP-nya bottom ash berapa, jadi kalikan itu. Nah, oke. Izin bertanya, Prof. Untuk menentukan kilogram of fuel burn ya. Ya. Oke, lanjut, Prof. Udah paham. Untuk menentukan, saya kira saya kira unburn ini burn ya. Oke. Yang ini unburn, ya. Heat loss due to unburn in fly gas. Itu unburnnya itu cara menentukan gimana begitu ya? Tadinya saya mau nanya yang di rumus ini, Prof, yang total ash collected per kilogram of fuel burn. Saya kira yang tulisannya saya kira tadi kilogram fuel unburned. Oh gitu kiranya. Jadi sudah burn. Ini adalah kilogram per fuel burn. Yang dibakar itu artinya fuel burn itu pengertiannya yang dimasukkan pertama sekali. Ya, baik, Prof. Yang dimasukkan pertama sekali. Artinya yang diumpankan. Ini adalah yang diumpankan, relatif terhadap yang diumpankan. Ya.
tadi misalkan oke, kita cek lagi di gambarnya tadi biar jelas dari sistemnya. Nah, ini adalah fuel input, ya. Fuel input itu di sini. Jadi ini adalah fuel yang di-burn itu artinya dibakar, ya kan? Jadi fuel input itu relatif semua terhadap ini, ya, relatif semua terhadap ini. Atau juga tadi kalau ya ini kan juga fuel input ini tadi yang direct method tadi semuanya relatif terhadap bahan bakar yang dimasukkan ke dalam boiler, ya, bahan bakar total yang dimasukkan ke dalam boiler. Oke, jadi setelah itu nanti kita membuat bahan energi. Bahan energi itu adalah heat input in the fuel, ya. Ini adalah berapa kilokalori per kilogram of fuel, itu dianggap 100%. Terus ini various heat loss in boiler, heat loss, variasi heat loss di dalam boiler tadi sudah dihitung. Heat loss dari flue gas berapa kilokalori, tadi ngitungnya per setiap kilogram bahan bakar. Terus heat loss akibat dari hidrogen di dalam fuel berapa. Terus ini ada heat loss dari moisture di dalam fuel berapa, dan seterusnya kita jumlahkan. Berarti kalau begitu total loss-nya di sini berapa, sehingga boiler efisiensi sama dengan 100 dikurangi total dari loss ini. Total dari loss ini tadi berapa, yaitu loss dari 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sama tambah 8. Jadi ini nanti ini berapa, 100 dikurangi ini menjadi di sini sama dengan begitu. Oke, contoh, ini contoh soal biar kita dapat mengaplikasikan rumus-rumus tadi, ya. Contohnya di sini adalah bentar. Ini ada untuk coal fire boiler. Jadi untuk boiler berbahan bakar batu bara, ya. Batu bara yang digunakan itu adalah jumlahnya ini 55, sebentar. Saya karena apa, kalau sudah tidak begitu jelas karena mata saya sudah ini. Jadi bahan bakar yang dibakar itu adalah 5599,17 kg per jam. Terus uap yang keluar itu adalah 21937,5 kg per jam. Tekanan uap, ya, steam pressure itu adalah 43 bar, ya. Steam temperature itu ada 377, feed water temperature ini sekian. Terus sekarang dari flue gas, persentase CO2 di dalam flue gas itu adalah saya pakai ORSAT analysis. Saya dapatkan bahwa CO2 dari flue gas itu adalah 14%. CO dalam flue gas ketemunya adalah 0,55%. Average flue gas temperatur keluar dari flue gas tadi adalah 199. Ambient temperatur 31 derajat. Humidity ratio atau itu adalah kelembapan rasio
itu adalah 0,0204 kilogram per kilogram dry air. Surface temperature dari boiler, jadi body boiler itu saya asumsikannya berbentuk kubus, temperaturnya dianggap rata-rata 70 derajat Celcius. Kecepatan angin ya di sekitar boiler itu adalah 3,5 meter per second. Total surface area boiler, nah ini tadi kalau tadi diasumsikan kayak kubus tadi mempunyai luasan 90 meter persegi. GCV itu artinya panas jenis bottom S tadi 800. Panas jenis dari fly ash itu adalah 452. Rasio dari bottom ash to fly ash rasionya 90 banding 10. Ini adalah fuel analysisnya, yaitu ultimate analysis. Ketemu S kontennya 8,6%, moisture di dalam coal 31,6%, karbon adalah 41,65%, hidrogen konten 2,04%, nitrogen konten 1,6, oksigen konten 11,48. Terus gross caloric value dari coal sekian. Nah, sekarang saudara disuruh menghitung berapa besarnya total heat loss-nya. Nah, tadi step-stepnya ya, jadi ini tadi misalkan kita diketahui kan ya, kita ini yang diketahui, kita mau menghitung boiler efisiensi by indirect method. Nah, untuk menghitung boiler efisiensi by indirect method, tadi kan kita harus mencari berapa besarnya flue gas yang keluar. Berapa besarnya flue gas yang keluar, itu dihitung pertama harus kebutuhan udara teoritisnya berapa. Setelah kita tahu kebutuhan udara teoritisnya berapa, baru kita menghitung excess air-nya berapa. Kalau kita sudah tahu aktual kebutuhan udaranya, baru saya tambah dengan jumlah batu bara yang kebakar berapa. Nah, itu semuanya menjadi flue gas. Artinya flue gas itu adalah kalau kita lihat sebagai kekekalan massa, kilogramnya itu berapa ya sama dengan kilogram udara ditambah kilogram dari bahan bakarnya. Oke, sekarang kita step pertama kita akan menghitung theoretical air yang diperlukan. Jadi udara teoritis yang diperlukan. Jadi theoretical air yang diperlukan untuk komplit pembakaran tadi sudah ada rumusnya. Rumusnya ini 11,6 kalikan C plus 34,8 kalikan H dikurangi O2 per 8 plus 4,35 kalikan S dibagi 100%. Nah, kita tinggal masukkan C. C-nya tadi sudah diketahui. C, karbon kontennya 4165. Masukkan ke sini 4165. Hanya di dalam fuel, yaitu hidrogen. Hidrogen konten di dalam batu bara 2,04. Saudara masukkan ke sini 2,04. Terus S-nya diketahui, sulfur. Sulfurnya di sini tidak tahu, artinya sulfurnya tidak ada sulfur konten. Kalau sulfur kontennya nggak ada berarti 0. Berarti ini S-nya 0, berarti S-nya 0.
Nah, kalau begitu saya ketemunya udaranya itu adalah untuk pembakaran teoritis batu bara dengan fuel analisisnya, ultimate analisisnya seperti ini, maka dibutuhkan 4,41 kilogram per kilogram coal, atau perbandingannya adalah 4, AR-nya, air fuel ratio-nya adalah 4,91, kan begitu. Nih, air fuel ratio-nya adalah 4,91. Ini air fuel ratio teoritis. Sekarang aktualnya berapa? Mencari aktualnya, ya tadi kita analisa di flue gas-nya tadi, dari ORSAT tadi. Dari ORSAT diketahui step yang kedua itu adalah find theoretical CO2. Ya. CO2 secara at theoretical condition, ya, CO2T itu adalah theoretical condition. Rumusnya sama dengan mol of C dibagi mol of N2 ditambah mol of C, ya. Oke. Sekarang di mana untuk menghitung mol of N2 itu sama dengan WT, W theoretical tadi, of N in theoretical of R dibagi mol WT of N plus WT of N, ya, in fuel dibagi mol WT of N, ya. Ini gini, tadi kan kita tahu WT-nya itu, WT besar ini adalah udara teoritikal, ya. Udara teoritikalnya tadi kan ketemunya ini kan WT, ya. Ini adalah WT teoritikal 4,91. Kita masukkan, ini adalah WT teoritikal 4,91. Terus sekarang ini N2 in the theoretical air. Nah, ini dapatnya dari mana ini? 77 per 100. Ini gini, kalau udara, kalau saya mempunyai udara teoritisnya itu adalah 4,91, berapa besarnya nitrogen yang ada di situ? Kan begitu. Nitrogen yang ada di situ, kan perbandingannya bahwa udara itu terdiri dari 21, berapa persen by volume oksigen, hampir 23 lah, 23% volume oksigen dan 77% volume dari nitrogen. Berarti kan perbandingannya bahwa udara sekian ini mengandung 77% itu adalah nitrogen. Perbandingan volume itu sama dengan perbandingan molar, sebanding. Ya, boleh dikatakan berarti 7,91, ya, itu mempunyai nitrogennya sebesar 77 per 100. Ya, ini kilogram, ini perbandingan, berarti ini kilogram. 28 itu apanya? 28 itu adalah mol weight, berat molekul. Mol weight dari N2.
mol width-nya dari N2, N itu adalah 14 berat molekulnya, atau kalau di SMA dulu yang dikenal dengan BM, berat molekul dari N2, berat molekul dari N2 berat molekul dari N itu 14, karena ini N2 14 kalikan 2, ketemunya 28. Ya. Ini kilogram dibagi mol dibagi dengan BM itu kan sama dengan mol. Okay. Ini adalah nitrogen, berat nitrogen yang ada di fuel. Berat nitrogen yang ada di fuel tadi, nitrogen yang ada di fuel itu adalah 1,6. Berarti ini adalah 1,6%, berarti sama dengan 0,016. Ini adalah BM-nya, berat molekulnya N2. Baru kita tahu kalau begitu jumlah N2 di dalam pembakaran itu adalah sama dengan 1356. Kalau begitu, ya kan, C-nya berapa kalau begitu? Kita masukkan. Tadi kan C-nya, nih C mol di sininya, ya. Kan tadi ini adalah mol of C. Mol of C-nya ini, mol of C-nya tadi, mol of C 4165. Mol of C 4165, tapi dalam satuan persen berarti 0, 12-nya ini adalah BM. Berat molekulnya dari C, berat molekul C, kalau kita di SMA dulu tahu bahwa BM dari C itu adalah 12. Maka ini dibagi ini menjadi adalah molnya C. Kalau begitu, C2 secara teoritis berapa? Mol of C, persentase C2 secara teoritis adalah ini, mol of C-nya, dibagi ini tadi, dibagi mol of N, mol of C. Jadi ini punyanya N-nya tadi adalah ini, ya. Terus ditambah dengan punyanya C ini. Berarti secara teoritikal itu tadi kita dapatkan CO2 secara teoritis itu adalah 20,37%. Nah, sekarang kita cari XSR-nya berapa? XSR-nya. Mohon maaf, Prof, izin bertanya. Yeah. Yang slide sebelumnya, ini kenapa dibandingin sama N2 ya, Prof? Di mana yang dibandingin terhadap N2? Ini yang theoretical CO2. Ini kan mol of C per mol of N2 plus mol of C. Ini kenapa dibandingkan sama mol of N2 ya, Prof? Pertanyaannya bagus. Ini tadi saya cuma dari rumusnya tadi, memang ini semuanya dibandingkan relatif dulu terhadap N2, relatif terhadap N2 sama relatif terhadap mol of C-nya dulu, okay? Atau kita biarin dulu ya, nanti kita ke bawahnya biar kita tahu nanti, ya. Sementara gitu dulu, ya. Sementara gitu dulu. Ini dianggap rumus dulu karena di depan tadi juga tidak ada penurunan rumusnya gitu, ya. Jadi kita biar tahu dulu. Artinya memang di depan tadi rumus ini diturunkan dari mana kita juga nggak tahu, ya, karena ini tadi kan cuma find theoretical CO2. Oke, gitu dulu ya. Baik, Prof.
Nggih, nanti kita karena ini direaktifkan terhadap itu betul, nggih. Nah, ini tadi excess air, kalau kita tahu dari orsatnya itu seperti ini 14%, ini tadi kan 14% tadi kan dari analisa orsat, ya kan? Ini tadi 14% ini. Analisa orsat tadi ini. Fuel atau ini feed water temperatur, ini flue gas, ini kan dari dapat CO2-nya kan 14%, ya, dapat CO2-nya 14%. Dari stack saya analisa, ternyata CO2-nya itu adalah 14%. Makanya saya masukkan, kalau begitu excess air-nya ya 4 ini saya masukkan. Berarti 7900 kalikan CO2 persen dalam keadaan theoretical tadi. Terus ini adalah CO2 pada A. Ini adalah A kalikan itu. Berarti ini tadi CO2 30,3 tadi, CO2 30, nih CO2 tadi dapat 30, ini tadi mol, hartar, CO2 ini dapat 20,3, CO2 20,3. Oh nih, CO2 secara teoretikal tadi ketemunya 20,2. Tapi pertanyaannya tadi belum terjawab, kenapa direlatifkan terhadap N, ya. Ini ketemu CO2-nya adalah sekian. Ya. Terus kita ketemu ini, yang ini dari analisa orsat. Ini dari theoretical, dikurangi CO2 persen, ya. Ini dari CO2 dari analisa orsat, ditambah ini ketemunya ini. Jadi excess air-nya sama dengan 45,17. Step yang berikutnya, kalau begitu kita find actual mass of air yang diperlukan berapa. Nah, ya berarti ya sama dengan 1 ditambah excess air dikalikan kebutuhan udara teoritis. Nah, ya, berarti ini berarti kita sudah tahu. Tadi sebentar. Sorry, ini tadi stepnya. Ketemunya bahwa kalau kebutuhan udaranya adalah 7,13 kg udara, ya, per kilogram batu bara. Ini dapatnya itu dari aktual mass dari udara. Jadi aktualnya adalah ini, ya kan, tadi 1 ini adalah udara, ini ditambah kelebihannya, persentase kelebihannya. 1 ini kan berarti kan 1 itu 100%. 100% dari udara. Berarti total kebutuhan udara berapa? Ya sama dengan teori, itu 1 ditambah persen kelebihannya, excess air-nya. Ketemunya jadi totalnya 7,13 kg udara per kilogram batu bara. Nah, sekarang step kelima, kita pengen to find actual mass of dry flue gas. Yang dry flue gas, mass of dry flue gas itu berarti H2-nya tidak dihitung. H2-nya tidak dihitung. Jadi
mass dari CO2, mass dari CO2 ditambah mass dari N2 yang terdapat di fuel, ya, terus ditambah mass N2 yang terdapat di udara suplai pembakaran, ditambah oksigen yang ada di dalam flue gas. Nah, ini tadi mass-nya itu, ini adalah perbandingannya. Perbandingannya ini adalah tadi adalah 4. Ya. Dibagi 12. 12 itu dapat 12 dari mana? Sebentar. 0,4165, 0,4165 tadi 0,1465. Bentar. 0,1465 dibagi 12. Oh, massa. Oh, ini mol. Mol dibagikan C. CO2. CO2 itu C12. Oh, ini dapat 12-nya dari mana ya? Oke. Ini dapatnya 12. Oke, 12 dari mana? Ini oke. 7. Ya, memang kalau dari sini kita susah. Oke lah, kita dulu, kita baca dulu. Mungkin minggu depan saya jelaskan lagi. Ya, ini dapatnya 12 dari mana sama ini tadi 41. Oh, kalau 44 ini 44 itu number of ini mol. Ini BM. C itu kan ini mass itu kilogram. Berarti ini number of mol CO2, number of mol CO2 dikalikan BM-nya CO2. 4165 itu number of mol CO2, number of mol CO2. Ini tadi number of mol CO2, number of mol CO2, number of mol CO2. Where mol of C ada 41 dibagi 12. 41. Oh, anunya tadi kilogram dibagi BM-nya menjadi mol. 4165 tadi sini. 4165 kan ini. Karbon kontennya adalah 4165%. Ini kan sama dengan 0,4. Tes. Ya, masuk. Tes. Silakan dilanjut Mas Wahyu pribadi. Dilanjut. Monitor Pak Wahyu. Silakan Prof, lanjut Prof. Mungkin Pak Rijal itu udah ada materinya itu, monggo. Mas privat ya Pak Rizal, Pak pengantin. Pak Rizal posisinya gimana ya? Enggak bisa
itu layar videonya nggak tampil itu. Silahkan Bapak Aris melanjutkan, silahkan Bapak Aris. Bu Femi ahlinya ini, Bu Femi, Kayaknya Bu Femi itu. ahli kimia. Mas Simon, monitor Mas Simon. Jadi saya. Pribadi kayaknya lagi senang. Pak Wahyu tatapannya kayaknya mengamati dengan serius itu. Iya, dari tadi kayaknya ngelamun tuh. Mungkin perlu ada yang dikoreksi Pak Wahyu, monggo. Tak wiara dibales ya. Ini suara siapa ya yang jarang terdengar ya? Suara Mas. Nek kono aja susah-susah, Riz. Zoom-nya langsung error. Tolong ya, RO, tolong ya. Ya Pak Danan. Aku juga nggak mudeng boiler Pak Danan. Nggak tahu nempel. Di main RSG Mas ya? PTC, RSG Paris. Ya, no. BTC ini masing-masing itu. Pak Hendra Yudi jawabnya. Kalau ada tugas saya gabung yang PLTU ya. Nanti join. Ki ono tugas lagi. Waduh. Kayaknya tugas sih ya. Aduh. Pak Hendra Yudi. Iya, Mas Salim. Dilanjut monggo Pak Hendra. Mami jangan lupa berdua, Mami. Mas Diki ini suaranya mana nih? Nggak kedengeran nih suara Mas Diki. Pak Rijal tolong videonya Pak Rijal biar kita jelas. Iya, biar kelihatan ya, itu kelihatan baru. Yang kualitas HD ya Pak Rizal. Request nih. Jangan di videoin loh Pak Rizal. Betul kan ada mentornya Pak Ferry. Oh, penggiling nomor 1 bangsa tadi. Padahal saya tadi bilang turun malam itu nggak ngesif loh, cuman larinya ke sana ya udah deh. Iki lanjut ke iki. Ngantuk ya? Ya, yang utama udah tercapai absensi kayaknya. Iya, semuanya juga dong, Mas. Wayahe. Iya, nggak semua. Wayahe. Bapaknya mana ini? Ada dapet. Nggak tahu. Kayaknya kesulitan. Ada sih. Oh ternyata host ini Pak Yuansa ini. Ini di N. Hostnya ini Pak Yuansa ini kelihatannya. Monggo Pak Yuansa, ini hostnya. Silakan Mas Ferry nih, kayaknya seger nih dari Jawa. Tadi ada lagunya Iwan Fals atau siapa ya? Krisya tadi ya. Dari Pak Yuansa kayak tadi masuk suaranya. Asik juga itu Pak, diputar tuh Pak. Iya boleh tuh. Sambil menunggu. Sambil menunggu Pak Fandi Omnibus Law-nya gimana Pak Fandi? Salah ketik itu Mas. Bu Fem, udah jam 3 atau kita sampai jam berapa ini ya? Bis dicapri. Iya sih Prof ya. kalau ya coba dijawab dulu sebentar. Oh saya sih Mas Wahyu ini, jadinya ini Mas Wahyu, tolong dimasukin Pak Profesornya Mas Wahyu. Wah, kalau udah fix kan bisa nyalain oven lagi nih soalnya. Lagi mumet nih, jadi nggak fokus bikin kue ini, aduh. Mas Wahyu lagi milih udang. Mas Wahyu dosennya di PIK ini Mas Wahyu. Kayaknya di-kick sama host ya. Iya, udah keburu milih udang saya Mas Wahyu. Udah selesai. Kampung lautnya gimana nih? Udah selesai. Mas Wahyu. Oh, udah di kamar lo. Mas Bayu di-kick ya Pak Profnya ya. Sengaja dia.
Mas Wahyu ini bikin orang Inces aja lihat menu. Sudah. Nih, Oke Pak, udah ya, masuk. Udah masuk nih. ya Pak, ditunggu Pak nih Aduh, sorry teman-teman ya banyak pertanyaan internetnya sepertinya. jaringan di tempat saya internetnya yang putus ini tadi. Oh ya tadi Ya. Pak Wahyu kayaknya banyak pertanyaan. Gitu ya sebentar. Jadi saya balik lagi ke ini tadi, saya buka sharing lagi. Share lagi. Nah, saya masuk ke share lagi. Lanjut kapannya ini ya? Lanjut sebentar. Lanjut sebentar, tunggu sebentar. Ini saya masih ngeset lagi nih. Iya Pak, nggak sabar. Ya, sebentar. Ya, bentar. Ini saya masuk ke anunya ada PowerPoint saya ada. Putus. Masih nampak? Halo. Belum Pak, belum ada sharingnya Pak. Belum ada sharingnya ya. Ya, sebentar. Ini saya launch meeting. Klik apa dialog. Nah, ini saya mencari anunya belum ketemu ini. Oke, saya sharing lagi. Share. Nah, sudah nampak? Sudah Pak. Ya, sudah ya. Kita lanjutkan, tinggal sedikit lagi aja kok putus internetnya. Nah, tadi saya slide screen, full screen ya. Ya, oke. Jadi ini tadi, bentar, saya itu punya saya tuh mau saya tuh terus terang baru beli pen apa tuh ya, ini saya tuh beli pen tab tapi krasernya itu kecil sekali ya mungkin ini bisa ya 44 ini ya 44 itu adalah BM ya 44 itu makanya itu krasernya itu kecil sekali jadi saya itu kok nggak bisa melihat ya. untuk saya krasernya kekecilan. Ntar saya balik lagi. Saya tuh mau menjelaskan. Nah ini loh, krasernya itu kecil sekali. Aduh. Nah, sabar dulu. So, pointernya ini. Saya laser pointer. Ini pen. Saya tunjukkan lagi.
itu highlight cursor pointer. Malah macet. Ya, malah macet. Sebentar, oke. Kalau gitu saya ganti aja. Tidak usah pakai itu. Nggak, malah macet ini. Saya skip dulu aja. Discharge want to keep discharge. Oke. Oke, saya jelaskan pakai anu aja lagi. Kita tadi sudah sampai kita tadi sampai di mana? Step 5, Pak. Halo. Step 5, Pak. Said? Step 5. Step 5. Step 5. Step 5. Ini step 3, Bro. 4. Oh, di F5. Step 5. Bro. Step 5. Slide 2. Itu step 3, Bro. Kalau di PowerPoint nomor berapa? 27 sebetulnya, Bro. Oh, 27 ya. Oh ya, betul. Ya, ini dibuat 7 tadi. Sebentar, saya balik lagi. Saya tak pakai pointer lagi. Biar nampak kalau pakai spotlight-nya pointer. Oke. Rencananya saya mau orek-orek, tahu-tahu malah nggak bisa. Oke ya, jadi ini 44 ini adalah BM, berat molekulnya dari CO2. C itu 12, O itu 16, 16 kali 2 berarti 32, 32 ditambah 12 berarti 44 ya. Terus ini adalah per 12 itu kalau nggak salah itu adalah 12 itu C-nya ya, persentase. 12 ini bentar. Ini massa of dry flue gas. Massa ketemunya kilogram. Berat sama dengan number of mol dikalikan mol kilogram dibagi 12. Oke, yang 12 ini saya masih kurang jelas ya, nanti kita anu lagi. Yang ini adalah number of mol dikalikan 77 tadi adalah persentase, persentasenya tadi adalah 77 kalikan ini N2, terus ini juga dari situ ya, ini totalnya sama dengan massa dari flue gas itu adalah 7,54 kg per kilogram of fuel. Terus ini adalah persentase heat loss dari satu. Ini kita sudah tahu. Jadi heat loss dari satu kita sudah, yang susah tadi kita menghitung berapa sebetulnya massa flue gas. Massa flue gasnya adalah 77,54 ya. Kalau begitu kita sudah tahu di sini M-nya 7,4, CV flue gasnya kita tahu dari tabel, biasanya CP itu 0,2, 3, terus temperaturnya ini tahu, saya tahu
tadi sudah tahu gross heating value-nya dari bahan bakar tadi tahu, berarti saya tahu lossesnya, ya, L1-nya sekian. Terus dengan cara yang sama, ini tadi hanya tadi berapa terkandung tadi, yaitu heat loss due to formation of water dari H2 di dalam fuel. H2 di dalam fuel itu tadi ini dikalikan itu, ini semuanya sudah tahu. Oke. Terus kita L3 tadi adalah massa, L3 adalah moisture di dalam fuel. Jadi itu berapa moisture-nya yang di dalam fuel tadi dikalikan ini kita tahu, ketemunya semuanya ini jadi tahu. Terus ini actual air supply tadi excess, ya itu sudah teori ditambah excess air, kita tahu, kita semuanya jadi tahu L4-nya. Nah, ini tinggal memasukkan aja. Ya, ini tadi kita sudah tahu CO2, persentase C2 dikalikan persentase C. Ya, ini kita tahu, semuanya tahu, jadi ini tahulah, artinya begitu. Terus nanti akhirnya ya tadi yang heat loss di unburn tadi kita juga tahu berapa persennya tadi, ya. Terus nanti akhirnya kita buatkan tabel seperti ini. Ya, kalau begitu boiler tadi mempunyai efisiensinya 7,7. Terus ini ada contoh yang untuk efisiensi of oil, ya ini untuk oil. Ya, kalau untuk boiler yang dengan bahan bakar BBM, ya ini boiler dengan bahan BBM itu, ini ya saudara baca sendiri aja lah, ya. Saudara baca sendiri, tapi caranya juga hampir sama seperti itu, ya. Oke, jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pada performansi boiler. Itu adalah, ya saya sudah mati, yaitu adalah periodik cleaningnya, yaitu bagaimana Anda membersihkan secara periodik. Ini adalah periodik daripada blowing, terus water treatment, water treatmentnya itu proper, water treatment yang baik, terus excess air yang terkontrol, persentase pembebanan daripada boiler, steam generating pressure, terus saudara menggunakan pada tekanan dan temperatur berapa operasinya, boiler ini mata saya sudah, boiler insulation dari boiler itu bagaimana, dan quality dari fuel. Jadi ini semuanya faktor-faktor yang mempengaruhi pada efisiensi boiler. Oke, saya kira demikian. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya, minggu depan bagaimana saudara? Ada kuliah atau ada acara apa? Enggak, artinya itu enggak ada, setiap Sabtu kan enggak ada acara kan, jadi besok Sabtu depan ini saya ngasih kuliah lagi kan. Buat saya kan harusnya Anda, katanya Mbak Seli, harusnya tes ya, UAS ya, UTS ya, sorry, UTS Pak ya. Nah, tapi ETS-nya minggu depan itu untuk mata pelajaran saya juga hari Sabtu.
Saya juga terus terang belum lihat jadwal. Ada yang sudah punya jadwal? Ada, Prof. Sepertinya Ada? jadi semua. Jadwal yang itu Bu Femi ada ya, Bu? Tes satu. Kalau di jadwal yang dahulunya itu jadi ETS-nya itu cuma jam 8 sampai jam 10 buat Untuk hari apa itu, Mbak? Hari Sabtu. hari Sabtu. Terus jam 10 disebutin itu ETS. Terus ada ETS lagi. Halo, saya nggak dengar. Terus kuliah Prof di jadwalnya Prof. Terus kuliah. Gini aja lah, artinya bahwa minggu depan itu buat saya belum ETS karena materinya masih kurang. Maksud saya minggu depan untuk jam saya itu saya ngasih kuliah lagi. Setelah selesai kuliah lagi baru minggu depannya lagi gitu, baru ETS supaya Anda ada waktu belajar. Jadi sekarang kan sekarang ini tanggal 7. Jadi tanggal 15 itu saya memberi kuliah. Terus ETS-nya 15 ditambah 7 berarti 14, Prof. 14. Minggu depan 14. Jadi minggu depan itu 14, sorry. 7 ditambah 7 kok anak 15, SD-nya nggak lulus ya. Oke. Jadi sekarang tanggal 7, tanggal 14 saya tidak ETS tidak, tapi waktunya akan saya gunakan untuk kuliah. Terus baru ETS-nya itu 14 ditambah 7 berarti 21. Jadi saya menjadwalkan ETS-nya di tanggal 21. Nanti materinya akan kita tentukan sebelum ETS. Gitu, ada pertanyaan? Ini kalau dari jadwal kan tanggal 21 November itu ada asistensi proposal tesis, draft proposal gitu, Prof. Dari jam berapa sampai jam berapa? Ini nggak ada, Prof. Ini kayaknya fleksibel atau gimana itu? Khawatirnya. Ya, nanti. Ya. Nanti ya pokoknya gini aja lah, saya tak koordinasi dulu. Ini saya pokoknya saya tak koordinasi dengan Mbak Shirley. Kalau misalkan tanggal 21 November itu saya ada ETS itu nabrak punyanya siapa, begitu dulu aja. Okay. Tapi yang penting bahwa tanggal 14 dari mata pelajaran saya itu tidak ETS. Tidak ujian tengah semester, tidak, tapi saya akan memberi kuliah. Gitu? Baik, Prof. Jadi yang fix tanggal 14 ya? Ya, nggak ada, belum ada ETS ya? Ya, untuk saya loh ya, untuk saya loh. Baik, saya nggak tahu kalau ada mata pelajaran lain. Ada mata pelajaran lain? OR? RO. RO. Ya. RO ada. RO ada ya, silakan lah RO. Ya, Prof. Sudah diumumkan sama Pak. Ya, ETS minggu depan, Prof. Oh sudah ya, memang jadwalnya minggu depan itu ETS. Tapi saya terus terang materi saya kan karena kemarin kita lewat dua kali itu, jadi belum selesai. Kalau ETS kan biasanya 6 kali tatap muka, saya kan baru 4. Iya betul, Prof. Masih. Ya. Ya belum materinya belum selesai. Belum selesai. Ya saya juga akan menjelaskan ini tadi dapatnya dari mana itu nanti akan saya uraikan dulu ya. Ya, kalau nggak memungkinkan mungkin bisa dikonversi yang lain gitu. Ya betul. Kalau nggak nanti kita di toh ETS 2 jam kalau diadakan malam misalkan jam 8 hari apa gitu, jam 8 sampai jam 10. Dari jam 8 sampai jam 10 udah ngantuk belum? Belum kan? Pulang dari kerja sampai di rumah jam berapa? Wah, konsentrasinya, Prof, kalau mungkin dikonversi ke bentuk lain kayak tugas lebih
Oh gitu, itu nanti ada sendiri. Oh ada sendiri. Ya, evaluasinya itu ada tugas, ada ETS, ada kuis sebetulnya, tapi semuanya akan saya arrange dulu. Nih. Karena itu yang kalau nggak ada itu saya nggak bisa memasukkan ke nilai formatnya ITS gitu. ITS itu formatnya itu ada tugas, ada kuis, ada ETS gitu, dan ada UAS. Saya harus ngisi kolom-kolom itu. Kalau itu nggak ada, saya nggak bisa memasukkan nilai secara total. Gitu. Jelas? Jelas, Bro. Jelas, Bro. Jelas, Bro. Oke, kalau jelas saya akhiri sampai sekian. Selamat beristirahat. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Yuk.